Pekerja ekonomi kreatif Amsal Sitepu dituntut 2 tahun penjara usai menggarap video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dugaan penggelembungan anggaran dalam kerja ekonomi kreatif itu dapat perhatian Komisi 3 DPR RI. Mereka meminta agar Kejaksaan Agung menangguhkan penahanan terhadap terdakwa. Saya sudah mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Inilah Amsal Kristi Sitepu, pekerja ekonomi kreatif yang jadi tersangka dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kepada Komisi 3 DPR, Amsal menceritakan soal tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Medan yang menilai ada penggelembungan anggaran atau markup harga pada proyek yang ia kerjakan tahun 2020 hingga 2022. JPU menilai harga untuk konsep atau ide, clip on, jasa cutting, editing hingga dubbing seharusnya Rp0, sehingga harga wajarnya Rp24,1 juta bukan Rp30 juta seperti yang diajukan Amsal. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 juga saat pandemi hanya untuk bertahan hidup. Setelah rapat virtual selama 1 jam lebih, Komisi 3 menilai perkara ini seharusnya mengedepankan keadilan substantif karena objek perkaranya terkait kerja kreatif yang tidak memiliki standarisasi harga baku. Para wakil rakyat itu mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk Amsal. Agar majelis hakim dalam perkara saudara Amsal Kristi Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan, Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Kristi Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Sepakat. Merespon hasil rapat Komisi 3 DPR, Kejaksaan Agung menegaskan kasus Amsal bukan soal kriminalisasi ide kreatif tetapi manipulasi anggaran. Meski begitu, pihaknya menghormati langkah DPR sebagai mekanisme kontrol penegakan hukum. Terkait dengan permohonan yang bersangkutan terdakwa ini, ya silakan aja. Kan ada mekanisme hukum yang ditempuh. Salah satunya kan nanti kemarin tuntutan. Berarti kan berikutnya pledoi pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum. Sampaikan aja di sana. Seperti apa? Tentunya nanti akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim yang memutus. Inilah cuplikan video profil desa yang membawa Amsal ke meja hijau. Ide kreatif yang dikelola CV Promised Land milik Amsal dinilai merugikan keuangan negara hingga Rp220 juta. Sesuai jadwal, Amsal akan mendengarkan pembacaan vonis pada 1 April mendatang. Tim MTech Media melaporkan.